selamat sore semua sahabat Primutalk. Kembali lagi di acara podcastnya Primutalk nih. Nah, hari ini saya ditemenin lagi sama dokter cantik. Kira-kira saya akan ngebahas apa ya? Selamat datang Dokter Arinta. Halo Muti. Halo dokter, terima kasih udah mau datang ke channelnya Primutalk. Nah, dokter, hari ini kita akan ngebahas mengenai DBD dan juga gejalanya ya dok ya. Oke, siap. Nah, sebelumnya saya mau mengajak semua sahabat Primutalk di rumah untuk kita sama-sama like, comment, subscribe nih dok channel kita. Karena supaya kita tetap bisa kasih informasi, tips, trik mengenai kesehatan dan pokoknya semuanya seputar inovasi untuk semua sahabat Primutalk di rumah. Nah, hari ini saya ditemenin sama Dokter Arinta Prinarbhaningrum, manajemen rumah sakit ya dok ya. Waduh, udah Mars nih teman-teman Primu di rumah semuanya. Nah, Dokter Arinta lulusan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya dok ya. Betul. S1 dan S2-nya. Betul. Waduh, berarti asli orang Jogja ya dok? Jogja asli. Aduh, Jogja asli. Aduh, lembut banget deh. Jadi hari ini saya maunya yang lembut seperti Dokter Arinta. Oke. Terima kasih ya dok udah mau datang ke Primutalk nih dokter. Nah, hari ini kita kan mau ngebahas mengenai DBD ya dok ya. Nah, yang seperti yang kita tahu nih dok, kalau misalkan di hari-hari sekarang ini cuaca itu lagi nggak menentu banget ya dok ya. Kadang-kadang misalkan pagi itu bisa, pagi ke siang itu bisa panas banget, terus nanti kalau malam tuh dia tiba-tiba bisa hujan. Kayak gini nih dok, kita lihat di belakang kita ini lagi cerah banget ya dok ya, panas banget. Tapi nanti tiba-tiba tuh peralihan cuacanya tuh kadang-kadang suka nggak menentu ya dok ya. Kadang-kadang tuh bisa langsung mendung terus dia hujan gitu. Nah, pasti kan banyak banget penyakit nih dok. Ada salah satunya adalah si DBD ini ya dok ya. Boleh nggak sih dok kita sama sahabat Primutalk di rumah dijelasin sebenarnya DBD itu tuh virus apa sih dok? Oke. Oke, Mut. Jadi demam berdarah ini memang lagi mewabah banget ya. Iya. Namanya aja virus demam berdarah. Virus demam berdarah. Pasti penyebabnya adalah virus. Nah, ini virus apa? Namanya virus Dengue. Nah, virus Dengue ini ditularkan lewat nyamuk. Jadi nyamuk itu sebagai pembawa. Oke. Virus. Jadi misalnya nih, aku terdiagnosa demam berdarah. Habis itu digigit sama nyamuk. Habis itu nyamuknya gigit Muti. Iya. Nah, itu bisa tertular. Tapi apakah selalu tertular? Nah, itu sebetulnya juga tergantung dari imunitas tubuh kita. Nah, virus ini sebetulnya ada variannya. Kayak COVID nih. Kalau COVID kan sekarang lagi udah 2 tahun ini hits ya. Iya, hits banget ya dok ya. Varian yang berubah-ubah. Nah, ada kalau- Delta, Omicron ya dok ya. Ya Iya, ada ampun. macam-macam. Ternyata si DBD juga ada Iya, jenis-jenisnya. Ada jenis-jenisnya. Oh, oke, Jadi oke. kita kenalnya ada dengue virus, tapi kita disingkatnya Denvi. Denvi 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 varian dari virus demam berdarah ini. Nah, ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Oke. Makanya kan berhubungan nih. Tadi kan Muti bilang cuaca yang berubah-ubah. Nah, karena itu menyebabkan bagaimana kehidupan siklus si nyamuk ini. Karena kalau misalnya hujan, banyak yang menggenang, berarti kan bisa wabah timbul karena si nyamuk itu kan suka Karena di lembab genangan ya, air. dok, ya. Betul, kayak gitu. Oke. Nah, si virus demam berdarah ini bisa dibedakan derajatnya juga, Mut. Jadi kalau derajat jenisnya tadi ada 4, derajatnya itu juga ada 4, teman-teman Primo. Oke. Jadi yang pertama nih itu adalah kalau misalnya dengan uji bendung. Uji bendung itu kayak kita di tensi itu. Jadi dipasang mindset, habis itu dipompa. Nanti di sini ada kayak namanya PTQ secara medis, tapi kalau bahasa awam bintik-bintik merah. Oh, oke. Dia timbul ya dok ya, kelihatan gitu ya. Bintik merah, enggak timbul, enggak Oke. timbul. Jadi permukaan kulitnya rata. Jadi bukan kayak bentol Iya, iya, ya, beda ya. Jadi si bintik-bintik ini kita tekan, itu tetap ada. Nah, itu yang membedakan bukan bentol ya. Kalau bentol tuh kan nimbul tuh. Iya, ada timbulannya gitu nggak ya. rata. Lalu kalau derajat 2 itu udah ada perdarahan spontan. Nah, perdarahan itu bisa lewat hidung, mimisan. Habis itu BAB-nya ada darahnya, Oh, oke, oke. muntahnya ada darahnya. Terus yang ketiga itu kalau udah
mulai tensinya turun, mulai tangannya, kakinya mulai dingin. Kemudian kalau yang 4 itu yang derajat yang udah mendekati fase kematian lah ya, kita itu yang paling parah ya. Jadi itu udah mulai shock. Kita sebutnya dengue shock syndrome. Berarti sebenarnya DBD itu juga ada yang bisa sampai mengakibatkan kematian ya dok ya? Emang. Jadi oke. data dari 2020 itu penderita demam berdarah di Indonesia sendiri yang terlapor ya, Mut. Jadi yang periksa atau kader dari puskesmas yang mendata itu aja ada 95.000. Waduh. Dengan kematian itu lebih dari 600, Muti. 600 dok? Iya, itu jadi dalam 1 tahun pun sebegitu banyak. Dan mayoritas juga bisa anak-anak juga bisa kena kan, kayak gitu. Nah apalagi kalau misalnya anak-anak ya dok ya, kan mereka tuh nggak bisa ngomong ya dok kalau misalnya sakit atau apa yang dirasa gitu ya. Kadang-kadang tuh mereka sudah di fase yang udah berat banget datang ke rumah sakit gitu ya dok ya. Betul. Jadi kenapa anak-anak itu paling kita waspadai? Karena itu yang pertama, mereka tuh kan nggak aware dengan dirinya sendiri. Iya. Kalau kita kan pegel dikit aja udah, kalau bahasa Jawanya sambat ya, udah sambat ya kalau pegel dikit. Kalau anak itu kita sebagai orang tua, ini anak tidur apa kenapa ya? Kok diem aja, habis demam kok tiduran terus. Tanpa kita ketahui ternyata dia udah fase shock. Tekanan darahnya udah nggak teraba, denyutnya udah cepet. Jadi untuk mendekati fase shock atau yang paling parah itu, memang denyut nadinya awalnya cepet banget, Mut. Habis itu lama-lama bisa nggak teraba. Gitu. Malah kan kalau misalkan kayak misalkan kenanya di anak kecil ya dok ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita orang tua awam di rumah, biasanya kalau cuma demam sehari 2 hari tuh udahlah kasih tempra atau apa gitu untuk penurun panasnya gitu. Tapi ketika udah di hari keberapa tuh dok, seharusnya kita bawa mereka ke rumah sakit gitu loh dok. Atau gimana tuh cara pencegahannya? Demam berdarahnya ini unik. Iya. Jadi demamnya itu seperti tapal kuda. Nah, ini udah sering banget tuh? Ya kita dengar ya tapal kuda. Tapal kuda tuh gimana? Iya. Jadi tapal kuda itu bentuknya dia kan tapi kayak gini ya, rata dulu, turun, habis itu naik lagi. Nah, gitu. Kenapa bisa disebut tapal kuda? Karena demam berdarah ini ada fase kritisnya. Iya. Nah, fase kritisnya tuh hari keberapa? Hari ke-4 sampai 5. Ingatnya kalau 17 Agustus tahun 45 1945. ya. Jadi hari ke-45 itu kritis. Kita sebut kritis kenapa? Fase itu justru fase turun-turunnya, ngedrop-ngedropnya. Tapi orang tua yang awam, yang nggak aware, justru udah demamnya udah enakan nih, udah nggak demam, udah bagus, justru itu malah yang bahaya. Jadi demamnya awalnya tinggi, hari ke-45 bisa turun, habis itu naik lagi demamnya. Nah pas fase turunnya ini trombositnya turun. Nah trombosit nih kan biasanya kalau demam berdarah dicek trombositnya. Terus ditanya kalau misalnya DBD tuh trombonya memang berapa gitu. Nah itu maksudnya apa tuh dok? Nah ini jadi si virus ini kan kita sebutnya secara medis tuh antigen. Kayak COVID ya. Kayak COVID ya. Rapid test antigen apa itu. Jadi antigen itu adalah sesuatu benda asing yang masuk ke tubuh kita. Setiap yang asing masuk ke tubuh kita itu akan dikenali antibody. Jadi antibody, siapa nih yang masuk nih tiba-tiba, ya kan? Nah antibody itu bakal kenalan karena dia nggak tahu nih antigennya masuk apa. Kenalannya itu dia kan sebelumnya kan belum pernah nih, orang yang belum pernah kena demam berdarah kan belum kenalan, jadi mereka prosesnya kayak perang. Nah perangnya antara antigen sama antibody itu bikin trombositnya hancur. Turun ya dok ya. Karena hancur makanya jumlahnya turun. Nah dikatakan demam berdarah sebetulnya trombositnya itu kurang dari 100.000 secara diagnosa ya. Tapi di rumah sakit, di puskesmas, pokoknya vaskes itu kita trombosit 150.000 aja udah waspada. Jadi kenapa harus dicek-cek terus nih buat kita tahu trennya itu dia semakin turun atau semakin baik. Kalau semakin membaik berarti dia akan naik gitu. Nah biasanya kalau misalnya di orang normal nih dok ya, itu normalnya si trombonya itu berapa trombositnya itu? Di atas 150.000. Di atas 150.000. Rata-rata 150.000 sampai 450.000. Jadi trombosit itu juga bisa tinggi, Mut. Jadi namanya trombositosis itu kalau kelebihan, trombositopenia itu kalau rendah. Salah satunya demam berdarah ini. Gitu. Nah berarti kalau misalnya DB kan juga kadang-kadang tuh ada yang demamnya di malam hari doang gitu ya dok ya. Nanti kalau misalnya siang dia
normal gitu. Jadi bisa kalau misalnya untuk di anak-anak tuh mereka bisa main lagi gitu. Iya. Tapi kalau misalnya di malam tuh tiba-tiba dia panas gitu, berpengaruh juga nggak sih dok sebenarnya? Jadi sebetulnya kalau demam cenderung sore malam itu sebetulnya ciri khas dari tifoid sih sebenarnya. Oh, oke. Tapi demam berdarah ini memang bisa fluktuatif suhunya. Jadi nggak stagnan, misalnya 39 dari pagi sampai malam 39 Iya, terus. Tergantung juga dia dikasih obat demam nggak. Habis itu dia minumnya banyak nggak, aktivitasnya gimana. Karena kalau kita minumnya banyak memang suhu tubuh bisa turun. Oh, oke. Makanya Iya, kalau iya. anak demam tuh ayo Dek minum yang banyak. Banyak banyak. Bener ya dok ya, Bener, bener ya. Oke. Nah, kalau misalkan DBD pada DBD pada anak itu dok sama DBD pada orang dewasa itu bedanya apa dok? Sebetulnya gejalanya tuh hampir sama ya, demam. Jadi kan gejala demam berdarah aku sebutin dulu ya. Iya, oke. Demam. Jadi pasti sesuatu antigen yang masuk ke kita itu kan akan dikenali antibodi. Efeknya itu demam. Suhu tubuh kita akan dinaikkan nih biar buat mematikan antigen yang masuk. Jadi itu kompensasi tubuh kita. Kenapa demam tuh ya untuk mengusir antigen itu, untuk mematikan itu. Pertama demam, kemudian kalau kita demam muti suka pegel-pegel gitu nggak badannya enak, iya kan? nggak enak, Badan nggak kayak enak. gerges gitu ya dok ya Gerges sih, badannya. nggak fit gitu kan, jadi pegel-pegel. Nah untuk demam berdarah ini bisa juga mengalami nyeri sendi, nyeri sendi setelah itu mual muntah juga bisa. Oh bisa juga ya dok ya. Iya. Oke, Terus oke. habis itu tadi yang derajat-derajat aku sebutin, jadi ada bintik-bintik di kulit yang ditekan nggak bisa Hilang. Kemudian ada kalau udah parah mimisan, muntah darah, BAB-nya juga bisa berdarah loh. Terus habis oke. itu karena ini ada kebocoran pembuluh darah, bisa juga menyebabkan sesek. Kenapa sesek? Di paru-paru bisa ada bendungan cairan. Kita sebutnya secara medis efusi ya. Nah, selain itu juga bisa di perut. Cairan itu kan ada di rongga-rongga tubuh kita ya. Jadi selain di dada, di perut juga bisa. Jadi bisa sesek. Tensinya bisa ngedrop, makanya bisa lemes banget. Habis itu bisa mengarah pada kematian. Semuanya dingin kayak Itu gitu. sebenarnya virus apapun itu bisa mengarah ke kematian sebenarnya dok ya. Tergantung enggak juga. Tergantung jenis virusnya juga Oh iya, sih. tergantung dari daya tahan tubuh kita Betul, juga dan betul, cara betul. pencegahannya ya pasti ya Betul, dok ya. Jadi karena ini tuh nggak ada obatnya Mut dari Iya, sampai aku mau sekarang. tanya nih makanya Iya. ada vaksinnya nggak sih dok? Kalau misalnya COVID kan sekarang udah ada di Iya, vaksin langsung ada langsung gitu ada. kan, baru 2 tahun langsung ada vaksinnya. Nah kalau misalnya DBD itu kan sebenarnya udah penyakit yang udah lama ya dok ya. Nah itu tuh ada vaksinnya nggak sih dok? Sebetulnya itu ada dari WHO, itu ada yang namanya Dengvaxia. Jadi namanya vaksinnya itu masuk ke Indonesia itu 2015. Kan kalau vaksin itu kan harus uji coba. Ingat Iya. nggak Mut, pas kita booming COVID? itu kan vaksinnya kenapa nih belum ada? Karena masih diuji coba. Oh, iya, Jadi iya, oke, tetap dok. harus diuji coba. Uji cobanya itu sampai 2017. Cuma vaksin ini tuh sebenarnya nggak selalu efektif 100%. Jadi meskipun vaksin masih bisa Masih. karena Oke. tadi kan variannya ada 4 tuh, jadi memang nggak spesifik ke semua varian. Jadi meskipun udah divaksin pun ternyata penelitiannya tuh bisa kena lagi. Oh berarti sebenarnya kalau misalnya kita kena DBD itu bisa terulang kena lagi gitu ya dok ya? Bisa, Oh, kenapa? Karena variannya tadi kan 4. Ternyata Muti pas DBD misalnya pas SD pernah nih, Iya. ternyata varian 1. Sekarang kok DBD lagi ya? Iya, kok Ternyata DBD beda lagi. varian bisa, atau imunitas lemah juga bisa. Terus nyambung ke vaksin tadi, vaksinnya juga usianya terbatas 9 sampai 45 tahun. Oh 9 sampai 45 tahun. Dan emang di IDAI juga belum masuk untuk ke, kan ada tabel vaksin untuk anak gitu ya. Itu juga belum ada sih. Jadi memang masih jarang banget untuk vaksin itu. Karena kuncinya dari demam berdarah itu sebetulnya adalah pencegahan. Pencegahannya tuh Nah saya mau tanya tuh Nah, pencegahannya iya. untuk yang biar nggak kena DBD tuh gimana iya, dok? jadi kenapa sih DBD itu banyak di daerah yang kumuh, Iya. daerah yang padat penduduknya. Bener banget. Itu karena kita sebisa mungkin mencegah digigit nyamuk sebetulnya tuh. Bisa dengan intervensinya tuh sederhana sebenarnya, Mut. Pasang kelambu. Oh, oke. Habis itu mencegah adanya cairan air yang terbendung ya, kayak ditutup lah wadah
wadah air, kasih abate, kayak gitu sebenarnya simple. Itu udah banyak dilakukan kader-kader yang turun dari puskesmas. Cuma kita kayak ngeremehin. Iya, benar ya benar kan? benar benar, Dok. Kayak di Bekasi, Jakarta, Jabodetabek ini kan banyak selokan ya. Iya. Habis itu Kotor, banyak- sampah karena buang sampah sembarangan Iya, juga, ya kan ya, Dok ya. Nyumbat selokan Nyumbat kan. selokan. Jadinya airnya nggak mengalir. Dan si nyamuk tuh jadinya seneng gitu Iya. di daerah-daerah kotor gitu ya, Dok ya. Apalagi kan kita padat penduduk, habis gigit di rumah A, rumah Kesana, B, oh, ya nyamuknya kenyang ya, Dok iya, ya. jadi wabahnya ya gitu-gitu aja muter. Yang penting Bener-bener. sebetulnya pencegahan dari kita sendiri, mulai dari kita, keluarga, masyarakat. Iya, benar. Dan sebenarnya kalau misalkan setelah DBD kan, misalkan dalam satu wilayah udah banyak yang kena DB gitu kan ya, Dok. Itu kan pasti ada penyemprotan, itu sebenarnya juga Iya. pencegahan, tapi kan sudah terjadi gitu ya, Iya, Dok ya. heeh. Ya kita kan pengennya nggak terjadi. Sebelum Iya. itu apa tuh yang harus kita lakukan gitu ya, Dok ya, Tadi biasanya. ya. Nah, aku juga mau tanya nih, biasanya kalau misalnya kita lagi dalam perawatan DBD nih, Dok, ada nggak sih makanan atau minuman yang harusnya kita konsumsi nih, Dok? Oke. Yang baik untuk mengembalikan metabolisme tubuh, untuk biar kita cepat beraktivitas kembali gitu, Dok. Jadi kalau demam berdarah ini kan belum ada obatnya. Iya. Karena kan memang virus ini tuh bisa pulih kembali dengan meningkatnya trombosit itu tadi. Nah, sebetulnya makanan itu banyak yang antara mitos sama fakta ya. Iya, iya. Ada yang suruh makan jambu Jambu, banyak, iya, terus makan habis itu jambu. angka, kurma, macam-macam itu Iya, Dok. kan. Jadi sebetulnya itu ada landasannya juga, ada benernya, tapi bukan sebagai obat. Oh, oke. Gitu. Jadi perlu diingat bahwa itu bukan obat. Jadi ada sampai yang nyari angkak sampai kemana-mana biar anaknya sembuh. Iya, kayak biar gitu. anaknya sembuh. Iya, sebetulnya itu cairan, Mut. Orang DBD di rumah sakit ya pertama kali dikasih cairan berupa infus, Infus. karena untuk mencegah shock itu tadi. Nah, untuk air kelapa, kurma, jambu, angkak, terus habis itu apalagi ya macam-macamnya itu kan itu sebetulnya untuk membantu imunitas tubuh kita. Mempercepat ya, Dok ya, membantu. Karena dia kan antioksidannya juga tinggi, jadi untuk perbaikan selnya juga bagus, vitamin C itu juga bagus. Jadi sebetulnya kalau demam berdarah nggak harus mengonsumsi hal tersebut, karena kita bantuannya juga dengan cairan. Jadi minum air putih yang banyak untuk mencegah shock. Habis itu makan makanan yang bernutrisi, boleh didukung dengan buah-buahan yang tadi. Oke, berarti sebenarnya air putih pun juga berpengaruh ya, Dok Iya, ya. karena mencegah shock. Minimal berapa tuh, Dok? Untuk satu hari Dewasa kita ya. dewasa. Dewasa itu rata-rata dengan kegiatan biasa tuh 2 liter Muti. Harus ya, Dok. Iya. Aduh. Dan itu kan ada perhitungan cairan juga. Jadi mungkin topik lain kali Oh, iya. kan undang lagi kali ya. Tapi sebenarnya memang udah ada pakemnya ya, Dok ya, untuk semua. Ada. Jadi nanti perhitungannya itu berdasarkan gender, Iya. kegiatan juga, habis itu diet berat badan. Itu juga menentukan kebutuhan Berat cairan. badan, Jadi, iya, jadi berat badan aku sama Putih mungkin beda. Mungkin beda ya, Dok ya, Beda. dan cairan yang Iya. masuk ke tubuh juga berbeda ya setiap orang ya, Dok ya. Apalagi kita kan lagi Primaya Health Race ya. Iya. Saya jalan, kamu sepeda itu udah beda juga. Udah lagi ikut juga ya, Dok ya. Ikut Saya juga dong, lagi ikut sih Primaya iya. Heart Race itu sih. Rame kan, lagi rame. Rame Oke. banget sih. Ya udah, Dok, kayaknya sih mengenai DBD itu memang lagi marak banget. Ya. Selain COVID juga marak banget ya untuk sahabat Primutalk di rumah. Pokoknya tetap kita harus jaga kesehatan, jaga tubuh ya, Dok ya, jaga makanan juga, sama ya tetap sebenarnya sih jaga jarak ya, Dok ya. Sebenarnya tuh simpel banget lah ya, Dok, Iya. untuk biar kita tidak terkena si virus-virus Iya, betul. yang dari luar itu ya, Dok ya. Pokoknya harus makan yang benar, yang seimbang ya, Dok ya. Istirahatnya cukup juga gitu kan, walaupun kegiatannya di rumahnya padat. Iya. Nah, apalagi kalau misalkan yang punya anak kecil ya, Dok ya. Itu Betul. yang harus diperhatikan banget ya, Dok. Karena kan anak Iya. kecil kan nggak bisa ngomong, belum bisa Iya, menyampaikan ya, Dok iya. ya, kalau dia Jadi, sakit. kalau aku selalu menasehati kalau orang tua sediakan termometer. Oh, Itu iya, penting iya, oke. banget karena kadang orang tua gini, "Dok, kayaknya anak saya panas tapi cuma dipegang doang." Kita nggak tahu suhunya. Jadi kita harus memantau suhunya. Karena demam berdarah ini itu tadi fase kritisnya kan tergantung dari demamnya. Iya. Jadi harus sedia termometer. Sama sedia juga obat-obat yang ringan ya, Dok ya, Iya, misalnya kayak di rumah sirup-sirup tempra atau apa gitu. Iya, yang jelas antipiretik ya. Iya. Untuk demamnya ya, merek Oke. apapun boleh. Yang penting kandungannya antipiretik. Dan tetap harus langsung kontrol ke rumah sakit juga ya, Dok Iya. ya. Itu yang
paling utama lah ya, karena Iya. kan dokter pasti udah tahu lah kalau dibawa ke rumah sakit gitu kan ya Dan dok. Kita pastikan dengan pemeriksaan fisik, Mm-mm. didukung dengan lab, utamanya tadi Iya, trombositnya. trombositnya ya dok ya, dicek ya. Nah, ya ampun sahabat Primutalk, aku jadi tahu banget nih mengenai si DBD ini, karena virusnya itu sebenarnya, nah yang namanya penyakit itu pasti bakalan banyak banget ya dok ya. Iya. Nggak lepas setelah kita ini lagi COVID selama 2 tahun ini, udah habis itu kita bisa bebas gitu. Iya, Ternyata nggak juga, iya, ternyata banyak iya. banget virus-virus juga yang Iya. berkembang gitu ya dok ya. Nah, sahabat Primutalk semua, terima kasih udah nonton dan juga dengerin podcast kita nih sore hari ini. Saya juga mau makasih banget sama Dokter Arinta. Sama-sama. Makasih penjelasannya dokter. Nanti kita akan ngundang-ngundang dokter Oke, lagi dengan topik-topik yang berbeda ya dok ya. Siap. Baik, nah sahabat Primutalk, saya juga mau tetap ngingetin juga ke sahabat Primutalk untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channelnya Primutalk. Nah, kita itu akan selalu memberikan inovasi, tips, trik mengenai kesehatan, pokoknya nanti semuanya deh, influencer akan kita ngundang juga loh ke sini loh dok ya. biar tambah Semoga rame ya dok, ya. biar tambah rame. Pokoknya jangan lupa dulu ya untuk subscribe-nya Primutalk. Nah, baik semua sahabat Primutalk, selamat sore dan sampai berjumpa kembali di sesi-sesi kita berikutnya. Salam prima bermutu. Selamat sore.